Jawab aja, mama meninggal kan. Aku ngaji di telinganya mama, janji sama mama, ma, aku janjikan seumur hidupku mendoakan mama. Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru. Seminggu itu aku nggak ngerti ngapain. Budeku tuh di Purwokerto, Budetin itu umroh. Telepon aku, Bude, aku boleh titip doa nggak? Apa? Satu, ampuni dosa mama. Yang kedua, angkat derajatku dong. Boleh, Bude? Boleh. Ustaz dungak nih pokoknya. Aku di Solo, Dok. Jadi kalau akhirnya aku di Solo lagi, tapi nggak kuliah. Yeah. Jadi teman-temanku cuma kabur aja. Cuman kabur, terus nggak ngerasain hidup lontang-lantung, nggak makan, nggak ini. Teman-temanku bawain. Inget banget kejadian motorku tuh bocor. Aku nuntun di Solo, Dok. Nuntun nggak punya uang. Buat nempel ban nggak punya uang. Nempel ban loh, kebangetan banget nggak punya uang. Ya Allah, hidupku gini banget. Nuntun sampai kos, dibantu teman-teman. Ayo, ini. Anak-anak Wonogiri itu. Terus budeku telepon besoknya. Le, Arda, wis tak dongak nih di tanah suci. Muga-muga diangkat derajatmu, wis tak dongak nih Gusti kula ya. Wis pokoke kowe kudu kuat, kowe ngelanang. Ya, Bude. Tiba-tiba, Dok. Mau nggak, Dok? Berapa minggu kemudian, satu CD-ku yang tadi aku ciptain lagu, itu nyangkut di salah satu band yang aku setiap hari dengerin dulu, Naf. Naf tuh bikin vokalis. Naf itu bikin audisi vokalis. Pencarian vokalis. Dari 300 peserta, aku tuh ada di situ. Semuanya pakai cover, akunya enggak. Karena memang enggak buat Naf. Itu Jadi rencananya memang buat produser yang waktu itu? Bukan, beda lagi, sama bandku. Tapi kan tak sebar kemana-mana, Dok. Terus satu CD itu didengerin sama Naf. Judulnya Dosa Apa. Dosa Apa itu adalah lagu protesku kepada Tuhan sebenarnya. Tapi mereka mewarnainya banyak yang tentang cinta, tentang apa. Jadi protesku karena udah tahap tertinggi itu dosa apa itu. Jadi CD itu didengerin. Arda, bisa ini nggak? Kamu lolos, kamu bisa nggak audisi vokal? Bisa. Audisi vokalis bisa. Bisa. Aku di situ perform sama Naf, Dok. 3 peserta dan aku terakhir. Ini nggak ngerti, sinetron banget, Dok. Tiba-tiba aku mati lampu. Nggak bisa ikut pas audisi. giliran kamu? Iya. Terus akhirnya ngobrol sama mereka. Terus habis itu bawain lagu. Terus aku request, boleh bawain satu lagu nggak? Mamaku sering denger dulu, judulnya Dia Telah Pergi gitu. Boleh nggak? Oh, boleh, nggak apa-apa. Bawain, merinding semua langsung. Aku tuh malam itu biasanya aku selalu bertarget. Kalau aku pengen hasil apa, aku harus dapat. Ini enggak. Ini cuma pengen mempersembahkan aja. Dan rasanya mamaku tuh ada di situ. Udah nothing tulus aja, nyanyi aja. Aku nangis dan aku nyanyi dan merinding. Besok pagi ditelepon. Arda, kamu nyanyi di 10 kota ya? Hah? 10 kota? Iya, Tur. Ini uji coba. Untuk kamu sama Naf. Muter, Dok. Langsung aku flashback. Duitku dikorupsi, diganti. Aku nyanyi di weddingan, di orang sekali lewat apa. Hari itu orang minta foto, minta tanda tangan. Padahal baru mulai dan aku belum siapa-siapa, nggak tahu gitu. Belum membangun karir. Kok hidupku tiba-tiba kebalik ya gitu dalam hal itu. Aku rekaman lagu Dosa Apa itu. Rekaman dulu. Nyanyi aku baru nyanyi. Diinget di Modern Hill, rumah Mas Dedi, di Lebak di Pangkalan udara apa Pondok Cabe. Set, kakakku telepon, kenapa nih? Kenapa? Bapak stroke. Apa mana ini? Hah? Kok stroke gitu? Iya, bisa pulang nggak? Nggak punya duit tuh aku, Dok. Ya belum ngumpul lah duitnya. Duh, apa iki ya gitu. Aku pulang, Dok. Pinjem duit teman-temanku, Naf. Ke mana? Ke
ke bandara. Ini aku yakin ini bukan delusiku. Ini aku yakin ini bukan fata morgana, bukan bohongan, bukan cerita khayalan, dan ini aku sungguh bener ngalamin sendiri. Sampai di bandara aku ketemu bapak-bapak. Terus dia habis sholat. Terus dia bilang, "Pak, ayo mas sholat dulu." "Oh iya, sholat udah." Terus ternyata kita satu gate. Gitu. Terus ngobrol. Terus dia cerita, "Mas, saya itu mau ke Mospati," katanya. "Oh iya, saya mau ke Madiun, Mbak." "Oh, acara apa?" "Bapak saya ini sakit." "Oh, lah bapak acara apa?" "Ya ini ibu saya 1000 hari, saya harus pulang." "Oh iya Pak. Dari Solo itu aku nggak tahu dok naik apa, karena nggak punya duit." Duitnya ngepres. Pas banget lah ya. Oke, aku naik bis deh Sumber Kencono, cukup lah kayaknya gitu. Ntar nyambung lagi deh ke siapa, pinjem temen atau gimana, atau ngamen di jalan. Yang penting nyampe Madiun. Tiba-tiba nyampe di Solo, ketemu bapak tadi dok. Bapak tadi itu bilang, "Mas, bareng sama saya aja ya, saya naik taksi." Gitu. "Boleh Pak," tak sambut. Aku tuh langsung dalam hati tuh ngomong, jangan-jangan bapak ini kriminal lagi, macem-macem lah aku diapa-apain ntar ini. Duduknya nggak boleh bareng nih. Tiba-tiba bapak ini ngomong, "Mas, ini kan saya tuh nggak biasa naik mobil, kalau bukan mobil saya tuh saya muntah. Saya di depan ya mas, mas di belakang ya." "Oh iya." Naik mobil akhirnya. Ingat lewat Karanganyar dok. "Mas, sholat dulu boleh nggak?" "Boleh Pak." Dia tuh kayak udah tahu padahal ada masjid di situ. Nggak ngerti tuh masjid di mana, terus tiba-tiba terus sholat, terus ngobrol, terus dia bilang gini, di akhirnya kita ngobrol kan, udah selesai. "Risah banget sih mas." "Iya bapak saya stroke Pak, masuk rumah sakit gitu." "Nggak apa-apa. Pokoknya pesan saya satu ya mas, kamu manusia itu gampang bisa lolos kalau kesusahan. Dalam kesedihan orang itu bisa bangkit, tapi dalam ujian kesenangan manusia itu nggak ada yang bisa nggak semua bisa lolos." Katanya. Nggak semua kesenangan itu orang bisa lolos. Kalau sedih apa semua bisa. Kalau kesenangan nggak semua. Itu lewat doaku dok, nggak masuk ke otakku, ya aku concern ke bapakku. Nyampe di situ aku ketiduran dok. Si bapak itu turun di Mospati. Terus lewat terus kemana gitu. Aku nyamperin bapakku. Dan aku dikasih uang dok. Sama bapak tadi? Iya, nggak ngerti berapa, pokoknya dikasih uang. "Bapak kenapa?" Ternyata bapakku tuh alhamdulillah sebenarnya secara fisik nggak ada sakit yang gimana-gimana. Padahal dia perokok berat. Tapi kenapa? Karena hatinya ketata sebenarnya. Ujian apapun sebenarnya ketata. Cuman lebih kekurangannya adalah ngempet semenjak ibuku meninggal. Dia nggak ada teman. Semenjak ibuku meninggal dia sendirian dan jatuh. Itu pun di rumah sakit itu. Bayangin nggak dok? Kalau bapakku nangis apa, aku mungkin malah bisa kuat. Bapakku tuh sok ceria, itu yang bikin hatiku hancur. Di rumah sakit tuh ngerjain suster pakai bedak gitu. Jadi pas begitu masuk, "Astagfirullah, apa Pak?" Ngerjain, pengen ngibur anaknya bahwa aku ini baik-baik saja. Jadi di dunia ini percaya sama aku dok, orang tua nggak pernah mau ngerepotin anak. Dan anak selalu merasa nggak pernah bisa bahagiain orang tua. Dua kutub itu nggak pernah ketemu. Yang satu nggak pengen direpotin, yang satu nggak pernah merasa bisa bagian orang tua. Nggak pernah ketemu. Aku pas rekaman, aku bayar rumah sakit nggak ngerti aku. Piye ki bayar rumah sakit ya Allah. Gitu. Dipinjemin orang. Apa dikasih? Dia bilangnya, ini. Tadi tagih. 5 tahun kemudian ditagih. 5 tahun lagi kalau setahun ya. Karena ngerti ya nggak apa-apa. Biar aku nggak punya utang budi. Jadi aku nyanyi itu rekaman dengan seadanya, dengan waktu deadline 3 hari nyelesain, nggak ada yang bantuin, nggak ada yang wah kacau udah kacau. Tapi malah jadi rezeki dok. Hari itu aku advance tanda tangan, coba dapat duit berapa ya? 30 juta kalau nggak salah. 30 juta dok. Wow, gede banget ini. Iya, Ben Munaf ini yuk. Beneran. Iya. Hari itu tak kirim duit 15 juta ke bapakku. Pak, kebahagiaan ya bapak. Bayar utang semuanya. Jadi bapakku itu dok, pas di rumah sakit itu 1 tahun itu nggak punya motor.
Masya Allah. Nggak punya motor, motornya diminta sama leasing. Motornya diminta sama leasing, kemana-mana naik sepeda. Bapak. Iya, buat beli beras, buat apa, naik motor sendiri ke sana ke sini. Pulang-pulang capek. Pulang-pulang apa marah-marah. Pulang-pulang aku yang marah-marah. Aku kemana? Iki piye Pak, nasibku ke depan. Ya saat itu. Terus inget banget, jadi aku tuh hampir trauma, ada bapak-bapak naik sepeda perempuan warnanya merah. Wah, gak kuat aku. Ingat bapak ya? Gak kuat. Pakai baju, naik sepeda, ya, buat dapetin beras. Dan aku lihat bapakku cuma makan nasi, cabe. Yang penting anaknya mangan. Gitu. Berat banget. Itu Dok, 15 juta. Bayar semua. Lama-lama Dok, hidupku tuh makin, kok apa yang dulu aku pengenin, dulu aku pernah ditipu juga. Apa, katanya mau pergi ke Hong Kong, bikin video klip, tipu-tipuan. Dijawab Dok, aku malah perform di Hong Kong. Dijawab, aku pengen apa, naik pesawat, dulu ditipu segala macam. Aku tiap hari naik pesawat. Aku pengen beli motor, jangan kan motor, mobil dikasih aku. Ya nggak minta, aku dikasih. Dan salah satu orang yang mendampingi aku dan keadaan bukan nol, minus, tantri. Keadaan minus. Makanya insya Allah godaan apapun, insya Allah, aku nggak berani janji tapi insya Allah. Gitu. Karena dalam keadaan minus, kita berdua tuh ceritanya hampir sama kan. Ceritanya hampir sama. Makanya kita mungkin jodoh kali ya. Bapakku tuh bangga banget. Bangganya luar biasa. Aku habis bayar utang segala macam, aku pulang ke Madiun tuh, naik kereta mesti, bangun ke Harta, tak beliin TV. Karena TV ku tuh Udah nggak ada. buset. Ada, kan punya 2 TV. Yang satu harganya 400.000, yang satu tuh TV-nya cembung. Layar Layar cembung. Ganti Pak. Beliin. Tek. Bapakku sambil masang nangis. Flat TV. Lu nangis ya. Tak beliin kulkas. Tak beliin kulkas. Nangis. Paksa. Bukain, nangis. Sambil nangis. Tapi nggak mau nunjukin ke anak, nangisnya sambil ngadep ke tembok. Inget Dok, aku itu dulu kalau diantar jemput bapakku, malu setengah mati. Naik motor, Motor sayur ya. malu, berjuang ke Jakarta, naik motor, berangkat, malu aku sama teman-temanku. Wah manja banget sama anak, apa diantar orang tua, diantarin. Setelah aku punya anak, itu ternyata memori yang membahagiakan. Sampai hari ini aku kalau pulang mesti dijemput bapakku. Di stasiun. Pak nggak usah dijemput. Oke nggak usah Le. Tapi 3:30 nih bapakku udah 3:30 subuh udah berdiri pakai motor. Le, dengan usianya 70 tahun. Le, jemput. Ayo Pak, makan pecel, ngobrol. Semenjak punya anak dia ngomong kemarin, maafin bapak ya Le. Baru itu minta maaf. Maafin bapak ya Le. Bapak gak iso nyenengin awakmu ketika we berjuang. Ketika dulu kamu luar biasa susah sebagai laki-laki gitu. Tapi ternyata kamu kemampuan bapak ternyata terbatas. Langsung Dok, sambil makan pecel Dok. Pak, justru terima kasih. Justru terima kasih banget ya Pak. Kenapa? Karena Bapak memberi pelajaran bahwa laki-laki itu harus berjuang, bahwa hidup itu harus diperjuangkan. Jadi pas di pecel itu begitu mesranya, sampai akhirnya di kereta tuh aku nangis pas perjalanan pulang. Karena apa? Pergiku tuh bahagia. Lega ya? Pergiku tuh bahagia ketika aku udah punya anak, bapakku udah melihat. Kan orang tua itu, percaya Dok, kasih mobil? Enggak. Kasih rumah mewah? Enggak. Ya enggak, setauku ya, orang tua itu adalah dilegakan. Melihat anaknya bahagia, itu surga buat dia. Enggak macam-macam, beliin mobil tapi hatinya nyiksa. Enggak mau. Mau di rumah sini,
Ngelihat kita risau, pengen cepet pulang, apa? Ngelihat kita, oh risih banget sih, oh ada orang tua kesini apa? Percuma kita kasih baju mahal, merek apa kayak percuma. Tapi kita ajak ngobrol, Bapak, iki wes apa? Bebas di sini, dibebasin. Ini loh Pak, aku bahagia, ini loh cucuku bahagia, ini loh keluargaku. Berkat Bapak, itu batinnya. Karena udah nggak ada yang dicari, Dok. Dan tidak ada salah dengan menua. Menua itu otomatis. Orang itu pasti menua. Makin menua, logikanya makin tumbuh, makin pasti itu. Makin menua, dia makin pasrah kehidupannya. Udah nggak ngoyo untuk ngejar sesuatu. Udah pasti merasa mendekati kematian. Dia pasti pengen meyakinkan bahwa apa yang dia tinggalkan itu anak cucunya semuanya bahagia. Dan siap untuk ditinggalkan. Udah orang tua itu. Makanya dulu aku telepon mesti, bapak gimana? Berantem. Namanya anak laki nggak apa-apa. Tapi setelah ngerti, iya Pak, inje. Le, aku duitnya ije lo le. Dikirimin duit Dok. Dikirimin duit, mesti dikirimin duit. Ini salah satu istriku, pujian buat dia memang. Biasanya aku nggak pernah buka. Makanya aku beruntung banget menikah dengan dia. Dia itu ngirim, bapakku tuh nggak pernah ngomong sama aku. Ngirimin duit, keluarga aku, benerin rumah. Istriku tuh nggak ngomong sama aku. Masya Allah. Nggak pernah ngomong. Karena kita sedikit bicara, banyak bertindak aja lah. Daripada banyak analisa, banyak apa, segala macam. Jadi itu yang membuat aku sama Tati itu bahagia hidupku. Karena kita itu ngerasa bahwa menikah itu nggak hanya dua pasangan. Kita itu harus menikah keluarga. Menikahkan keluarga. Jadi di Bangunkarta itu aku langsung bikin lagu judulnya Pulang Adalah Tujuan. Lirik itu langsung jadi. Favorit aku lagu itu. Pulang adalah tujuan. Liriknya, meski kalah atau menang, aku harus pulang. Kan refnya bilang gini, Aku tak tahu kemana arahku, yang aku tahu hanya rumahku. Tiada yang lebih indah, pulang adalah tujuan. Pulang itu tujuan. Lu boleh jadi siapapun. Lu boleh jadi presiden, lu boleh jadi pejabat, duit lu banyak apa segala macam. Ketika lu pulang, lu harus jadi seorang anak dari orang tua. Masya Allah. Lu harus jadi anak, lu harus jadi anak yang tetap orang tua tuh akan ngerasa bahwa ini anak yang kecil di zaman dulu. Anakku. Anakku. Gitu. Kita hidup sekarang. Dulu orang tua kan gimana cara ngebahagiain anak. Tapi rata-rata kebanyakan anak hanya menunggu kematian orang tuanya. Allah. Tanpa membahagiakannya. Cuma nunggu doang di sisa umurnya gitu. Tapi kebahagiaan itu bukan enggak. Kan kita punya keluarga, nggak mungkin kita kumpul terus enggak. Ya itu sih, kabar. Terus apapun pertentangan, iya, oke. Nek baik, itu berkat Bapak loh. Doanya Bapak, iya. Le, Bapak mau sudah tahajud, terus doain anak. Kan kita, apa sih Pak, gitu. Tapi enggak, maksudnya enggak gitu. Dia pengen, iya Pak, matur nuwun ya Pak. Nggih Pak. Wah, pantesan aku kok rezekiku akeh Pak, ya gitu. Ketika orang tua lega, Dok. Rezeki itu dari mana aja, sampai berhenti, Dok. Sampai bingung nalangin. Rezeki itu ada aja. Enggak ngerti. Enggak ngerti, Dok. Rahasia rezeki itu ya orang tua. Di situ. Gitu. Jadi, apa? Ngucurnya itu dari mana aja? Ya karena kita membagian orang tua. Melegakan orang tua. Gak ngerti aku dari mana itu. Kadang kita pikir, oh nggak mungkin ya aku bisa. Apa yang nggak mungkin? Jadi kebalik semua hidup sekarang. Ketemu Bapak terakhir kapan? Februari. Februari ya. Februari, dan itu sejujurnya memang cerita yang kurang baik. Karena Februari itu anakku lahir kan. Jadi riwah terjadi salah paham. Terjadi salah paham terus. Tapi aku udah minta maaf, aku nangis di kakinya, Pak maaf ya Pak gitu. Iya Le ini. Makanya aku sekarang kangen banget pulang. Tapi karena keadaan lah Iya ya. jelas. Tapi lagi-lagi bapak aku tuh mesti gitu. Le, aku tuh tipikal orang tua yang nggak mau maksain. Lebaran aja aku nggak mau.
orang tua tuh kacau kalau maksain, lebaran harus pulang ya, desek-desekan. Itu nggak mikirin namanya. Pulangin nanti aja, nunggu habis lebaran. Wong minta maaf hari ini sama lu saya podo aja loh. Tergantung dari muatanmu minta maafmu itu seberapa, bukan dari harus hari itu. Nanti aja seminggu. Nanti aja gitu, ya, pulang gitu. Ya. Terus desek-desekan demi cucu, demi enggak lah, enggak orang tua seegois itu. Ada tiga momen yang kamu bilang melihat ayahmu menangis dalam hidupnya itu adalah ketika mama meninggal, ketika anakmu lahir, dan ketika kamu menikah. Pernah terbuka nggak? Kenapa di 3 momen itu Oke, 3 momen. menangis? Pas aku jemput, pas aku datang dengan sok tegarku itu, ngelihat bapak bawa bungkusan, bawa Yasin, dilipet di sini, terus dia meluk aku terus sambil nangis, bener-bener nangis. Dia meluk terus sambil ngomong, bapak bahagia. Kenapa? Karena bapak nggak pernah nyakitin mamamu, mukul mamamu. Gila, Masya Allah. Gila itu. Goals dalam hidup dia banget itu ya. Dia ngomong gitu, bapak nggak pernah mukul mamamu, bapak nggak pernah jahatin mamamu. Makanya mamaku di ending, padahal mamaku tuh suka berantem banget sama mamaku. Bapakku tuh diledek-ledek, dikata-katain lah, apalagi biasa lah kalau rumah tangga kan berantem gitu. Tapi bapakku tuh nggak balas memang. Sabar banget tuh, sabar banget. Nggak ngerti sabar apa emang nggak ngerti. Makanya di akhir hidupnya mamaku ngomong, ini ya, bahagianya bapakmu ya, titip ya. Gitu. Yang kedua adalah ketika aku nikah. Kan harusnya bapakku nggak sambutan ngomong apa segala macam. Pakdeku ngomong, jangan terus ya, utuang dia nanti gak kuat nanti tiba-tiba nangis. Bener. Pas ngeliat aku tantri nikah, set, dengan biaya yang kita tabung sendiri, kita nikah biaya sendiri, nggak mau ngerepotin orang tua, segala macem cari sana sini endorsan apa yang segala macem. Kita berdua ini nggak kuliah, lulusan SMA semuanya. Tapi kok kenapa bisa dalam hidup itu ngatasi masalah banyak hal? Karena aku mikir, iya ya, berarti ilmu itu nggak selalu harus, maaf ya disombongkan dengan kuliah. Oh penting kuliah harus, kalau bisa harus. Aku aja pengen kuliah, bukan itu maksudnya. Jangan berarti, oh Mas Ada nggak setuju kuliah, enggak. Tapi ilmu itu bisa dari mana aja, guru tuh di mana aja, Jadi ilmunya bukan hanya gelarnya aja, ilmunya ternyata. Gitu. Jadi setelah itu dok, ngelihat aku sama tantri nikah dengan baju desainer apa, mungkin nangis kali bapakku, set nangis dia ngelihat iki anakku sing cilik saiki kok ngene gitu. Yang nggak punya uang nambel ban udah bisa kayak gitu. Yang kalau minta bapak nyun sewu enek uang 25 nggak pak? Loh apa le? Transfer ya pak, duitku 30. Jadi kalau 50 kan nggak bisa diambil. Jadi transfernya 25, di 50 bisa diambil, selalu gitu. Wih enak le. Enak dulu bilang. Tapi nggak tahu pas pulang mesti ke rumah. Tanya, apalagi nih gadek nih, ada digadein, STNK, PKB lah, apalah ada aja. Itu. Yang ketiga adalah ketika anakku lahir, karena anak lahir, ya cucu lah, nangis dia. Oh keturunanku gitu. Oke, Sobat Silaturahim, ini tuh benar-benar silaturahim yang luar biasa, Dak. Ceritamu menginspirasi aku sendiri di sini dan aku yakin banget semua Sobat Silaturahim juga benar-benar bagaimana seorang Arda ini memuliakan sekali orang tuanya, bagaimana orang tuanya yang hebat sampai membentuk Arda menjadi sosok yang tangguh, kuat. Dan Allah sayang banget sama kamu, diberikan juga istri yang sangat support. Amin. Luar biasa. Amin. Arda kan nyanyi nih, pengen dong satu lagu. Ini terakhir ketemu Bapak Februari. Kangen banget. Oh kangen, pengen pulang sebenarnya. Selain pengen pulang, pengen makan pecel. Berdua. Rindu disambut Bapak dengan motornya Bapak sembari makan pecel. Ini anggap aja di depan lagi ada Bapak. Arda ungkapin aja kangennya Arda, sayangnya Arda ke Bapak. Terus Rido pengen ada satu lagu spesial buat Bapak Arda nyanyi. Kepada Bapak, terima kasih pelajaran yang luar biasa, pelajaran hidup yang nggak main-main. Bapak ada di situ. Terima kasih pelajarannya.
akhirnya ngerti bahwa hidup tuh harus terbentur baru terbentuk. Gitu. Terima kasih ngajarin Arda bahwa hidup tuh harus diupayakan dan harus berjuang. Gimana caranya, mau buat kaki, buat kepala buat kaki. Tapi hidup tuh kita nggak boleh ninggalin anak dengan minimnya pengalaman. Pengalaman ya harus ditempuh dengan belajar sendiri dan dipetik pelajaran sendiri. Gitu. Karena hikmah itu bukan jenis alat musik, walaupun sering dipetik ya, Dok. Masya Allah. Jadi, Bapak matur nuwun sangat sudah sampai hari ini masih tetap berusaha membahagiakan Arda. Ngerti banget perjuangannya luar biasa. Nggak butuh apa-apa, tahu banget. Nggak butuh apa-apa, hanya pengen butuh ngeliat anaknya bahagia. Ngerti banget. Dan saya harus hari ini bilang bahwa kehidupan saya bukan hanya bahagia, tapi rasanya surga dunia rasanya Bapak. Jadi jangan pernah merasa bahwa aku nggak bahagia. Hari ini tuh aku bahagianya luar biasa. Mau pandemi, mau nggak, mau apa, tapi batinku tuh kaya banget rasanya. Jadi cakrawala berpikirku, cakra hatiku, jadi itu merasa sangat bahagia banget. Walaupun kadang nangis, sedih, ungkapan oh ini bukan, tapi kesimpulan dari keseluruhannya adalah aku tuh bahagia sampai hari ini. Bahagia dan merasa bahwa hidupku ini sangat diberkati. Gitu. Sekali lagi terima kasih Pak. Sampai hari ini saya putuskan untuk saya adalah anak paling bahagia di dunia ini. Ini lagu Kagem Bapak. Aku tak tahu kemana arahku, yang aku tahu hanya rumahku. Tiada yang lebih indah, pulang adalah tujuan. Masya Allah. Itu tadi udah buat Bapak nih. Sekarang satu lagu untuk seorang wanita yang sangat kamu muliakan, yang tentu tadi sempat berbicara juga akan ada satu penyesalan hingga saat ini ya. Boleh anggap aja ibu ada di depan ngelihat kamu lagi nyanyi sekarang ini, boleh diutarakan penyesalan apa itu? Iya, belum sempat minta maaf, Dok. Tahu nggak, di agama Islam kan selalu setahun sekali untuk harus minta maaf. Padahal minta maaf itu setiap hari kalau kita. Tapi pernah nggak, Dok, ngerasa salah terus minta maaf tuh enteng hidup? Makanya kan orang meninggal kan ditolong dimaafkan, keluarga yang ditinggalkan. Karena kalau hidup kita lagi susah, pasti berarti kita punya utang sama sesuatu nih. Apa? Mungkin permintaan maaf. Jadi jangan pernah merasa rendah diri untuk minta maaf. Justru orang tuh tinggi derajatnya ketika dia minta maaf. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa gue minta maaf. Enggak, buat apa? Enggak. Minta maaf tuh melegakan. Kalau kita merasa bersalah tuh melegakan sekali. Dan jangan sungkan untuk bilang terima kasih. Jadi buat ibu, ini lagu memang lagu yang ngasilin duit, yang bayar utang-utang, yang bercerita banget. Dosa apa yang telah kulakukan hingga kini aku engkau acuhkan? Dosa apa yang telah kulakukan? Ku merasa aku tak melakukan. Aku terdiam, aku memendam, aku menghilang. Aku terdiam, aku memendam, aku menghilang. Sobat Silaturahim, aku sampai ke lu ngomongnya dimanapun berada. Sekali lagi kita
merecek kembali. Mungkin kita sudah cukup memfasilitasi orang tua kita. Amin. Tapi apakah kita sudah melegakan orang tua kita? Ini yang paling penting. Aduh. Dari yang terpenting ya, Dak ya. Dan jangan lupa untuk selalu menyayangi ayah, ibu, karena ridho Allah adalah ridho ayah ibu. Sampai ketemu di satu rahim yang lainnya, yang berikutnya tentunya dengan cerita-cerita yang tentunya menginspirasi. Arda sukses selalu. Terima kasih buat channel yang bermanfaat ini. Amin. Kebangetan kalau nggak di-share ke yang teman-teman yang lain, dibagiin, bukan hanya yang viral-viral aja, tapi dibagiin cerita-cerita ini. Karena kenapa? Karena mungkin ada orang-orang yang lagi susah, ada yang bener-bener lagi down, dibagi cerita ini mereka langsung yakin bahwa oh enggak, berarti gua harus bisa jalan. Yes. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru.